Shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Caroline. Saya merupakan mahasiswa Magister Hukum dari Universitas Kristen Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 2. Kali ini saya akan melakukan vlog guna tugas dari mata kuliah hukum perbankan yang diampu oleh Ibu Diana R.W. Napitupulu. Tugas ini diambil dari buku materi pembelajaran beliau yang diambil dari modul 6. Modul 6 yang merupakan industri keuangan non-bank. Ya, dari buku ini Bu Diana menulis bahwa industri keuangan non-bank merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank istilahnya dahulu disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank yang didirikan sejak tahun 1972 menurut surat keputusan Menteri Keuangan nomor 38/4 Romawi/1972. Tujuan pendiriannya ialah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri keuangan non-bank atau IKNB merupakan lembaga yang diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan di Indonesia. IKNB memiliki fungsi selain menghimpun dan menyalurkan dana, juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Yang kedua, memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. Yang ketiga, memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha, menjadi perantara perusahaan Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. Yang kelima, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional, serta yang terakhir memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Oke, dari buku modul 6 yang industri keuangan non-bank, di buku ini Bu Diana menuliskan bahwa ada 12 jenis industri keuangan non-bank yang ada di Indonesia. Dan saya sendiri memilih untuk melakukan vlog mengenai salah satu industri keuangan non-bank, yaitu kartu kredit. Jika mendengar kartu kredit, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Kartu kredit itu yang sering, mungkin sekarang yang paling banyak yang dimiliki oleh semua orang. Kalau kita melihat, apa sih sebenarnya kartu kredit? Kartu kredit menurut pengertiannya adalah salah satu alat pembayaran non-tunai yang sudah lama hadir sekitar kita guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Teman-teman mungkin bisa bayangkan, dengan adanya kartu kredit, kita bisa berbelanja terlebih dahulu dan lalu membayarnya secara dicicil. Berbeda mungkin dengan kartu debit yang mengharuskan kita yang memiliki dana yang cukup dulu sebelum kita melakukan pembelian barang tertentu. Tetapi perlu diingat juga, biarpun penggunaan kartu kredit ini cukup mudah dan gampang, tetapi sebenarnya banyak para penggunanya yang cukup bermasalah dengan melakukan pembayarannya. Ini disebabkan apa? Karena mungkin dari pemegang kartu tersebut kadang mereka lupa bahwa
harus juga disesuaikan dengan limit penghasilan mereka itu sendiri. Nah, sebaiknya teman-teman bisa menyikapi lebih bijak dari penggunaan kartu kredit yang teman-teman punyai. Nah, sebelum itu mungkin kita juga sudah familiar apa sih sebenarnya persyaratan dari memiliki kartu kredit ini. Yang pertama tentu saja Anda harus berusia minimal 21 tahun ataupun telah menikah. Yang kedua, sebenarnya persyaratannya harus mempunyai penghasilan per bulan itu 3 juta. Nah, tapi banyak kan sebenarnya mungkin yang anak SMA atau anak mahasiswa itu sudah mempunyai kartu kredit. Itu sebenarnya kalau bisa diartikan merupakan seperti kartu tambahan dari orang tuanya untuk dimiliki sang anak. Jadi tetap yang utamanya punya orang tuanya, dan tambahannya bisa dimiliki oleh anak, di mana pantauan penggunaan kartu kredit tersebut selalu dilaporkan pada pemegang kartu kredit utama. Yang ketiga, tentu saja Anda harus memiliki kartu identitas seperti KTP, paspor, ataupun kartu izin tinggal sementara bagi warga negara asing. Terus selanjutnya Anda harus memiliki NPWP. Yang selanjutnya juga Anda harus memiliki bukti penghasilan agar Anda dapat layak dinilai untuk menjadi pemegang kartu kredit. Nah, untuk di Indonesia sendiri, peraturan mengenai kartu kredit ini sudah diatur dalam aturan yang pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/MK.013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan nomor 39/PMK.03/2016. Yang terakhir, Peraturan Bank Indonesia nomor 14/2/PBI/2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan kartu. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter memberikan beberapa pedoman bagi penerbitan kartu kredit. Bahwa kartu kredit sendiri sebenarnya boleh diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank yang dianggap oleh Bank Indonesia sebagai bank sehat atau cukup sehat dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Penyaluran kredit sendiri harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip kepercayaan. Yang kedua, prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, prinsip 5C. Apakah prinsip 5C ini? Karakter, capacity, capital, collateral, dan condition dari pemegang kartu kredit. Mungkin kalau dirinci lebih lanjut, karakter, yaitu data tentang kepribadian calon pemegang kartu kredit. Yang kedua, capacity, kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya sehingga bank dapat memberikan kredit kepada pemegang kartu kredit. Yang ketiga, collateral, yaitu jaminan yang mungkin disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yang keempat, kapital, yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh pemegang kartu kredit. Yang kelima, condition,
yaitu dalam pemberian kartu kredit, bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha dari calon pemegang kartu kredit tersebut. Yang terakhir itu prinsip 7P, yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, portability, and protection. Kalau kita lihat, jika kita jabarkan satu persatu, personality yang merupakan tahap awal untuk menilai kepribadian dari calon pemegang kartu kredit. Party, prinsip ini mengedepankan bahwa kita harus mampu, dalam hal ini adalah bank, untuk mengklarifikasikan nasabah berdasarkan modal dan loyalitas nasabah tersebut kepada bank yang mengeluarkan kartu kredit. Payment, yaitu bank harus mengetahui kemampuan nasabah untuk mengembalikan kredit yang telah diambil. Keempat, purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam meminjam uang. Yang kelima yaitu prospek, yaitu untuk mengetahui prospek usaha ke depannya, apakah usaha akan terus berjalan atau sebaliknya. Yang keenam adalah profitability, untuk menganalisis bagaimana nasabah dalam mencari laba. Serta yang terakhir adalah protection, dengan mengupayakan agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan. Prinsip-prinsip yang telah tadi saya sebutkan, yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5C, dan prinsip 7P, ini wajib diperhatikan oleh pihak bank dalam memberikan kartu kredit kepada pemegang calon kartu kredit, sehingga kedepannya tidak melakukan gagal bayar yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kelancaran ekosistem pembayaran antara pihak nasabah dan pihak bank. Akan tetapi sebenarnya dari yang saya pelajari, dari yang saya baca ataupun yang saya cari, selain 5C dan 7P yang menjadi prinsip, ada juga sebenarnya prinsip 3R yang harus kita pahami, yang telah diterapkan akhir tahun 2021 berdasarkan kebijakan baru dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Implementasi R yang pertama yaitu return, dilihat dari bagi hasil yang diberikan nasabah kepada bank. Yang kedua adalah repayment, dilihat dari cicilan dan jangka waktu sesuai kesepakatan bank dan calon debitur. Dan yang ketiga adalah risk bearing ability, dengan mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Jika dikaitkan dengan teori Kashmir tentang analisis penilaian kartu kredit 3R, ini kita dapat implementasikan sebelumnya sesuai dengan arahan JK, tapi di lapangan implementasi 3R belum dapat diterapkan secara maksimal karena ini merupakan kebijakan awal yang bisa digunakan di tahun 2022 yang harus diikuti. Untuk pembahasan terakhir dari vlog saya ini, dari berita yang beredar sekarang ini, diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo meresmikan kartu kredit pemerintah di akhir Agustus 2002 yang lalu. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sendiri mengklaim bahwa program ini baru bisa dijalankan sebenarnya di awal tahun 2023. Nah, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah dan BUMN diharapkan dapat menggunakan kartu kredit pemerintah domestik ini pada Januari 2023. Menurut beliau,
Kartu kredit pemerintah menjadi salah satu dari 6 program strategis pemerintah untuk mendorong kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN untuk belanja produk dalam negeri. Kartu kredit pemerintah ini sebenarnya saya sebagai ASN ataupun aparatur sipil negara sudah pernah sebelum pandemi COVID-19 sudah dicanangkan oleh Menteri Keuangan sendiri agar setiap ASN ataupun lembaga pemerintah dan BUMN dapat memiliki satu kartu kredit pemerintah yang digunakan nantinya untuk keperluan perjalanan dinas. Tapi isu ini redup karena adanya pandemi dan sekarang baru kembali diangkat untuk mendorong perekonomian dalam negeri. Tujuannya mungkin kalau kita lihat sangat bagus, terutama untuk kepada ASN, di mana selama ini mungkin kami mengeluarkan uang terlebih dahulu dalam melakukan perjalanan dinas, baik itu dari membeli tiket penerbangan, membayar hotel, ataupun membayar transport dalam melakukan perjalanan dinas. Tapi dengan adanya nanti kartu kredit pemerintah, kami dapat menggunakan kartu kredit pemerintah ini dengan limit tertentu dari masing-masing jabatan, sehingga ASN juga tidak berisiko dalam mengeluarkan uangnya ataupun jadi mengurangi pendapatannya. Biarpun kedepannya sebenarnya akan dirembes dalam perjalanan dinas. Nah, dasar hukumnya apa sih kartu kredit pemerintah ini? Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK-05/2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 97/PMK-05/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan yang sebelumnya di tahun 2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Nah, jenis kartu kredit pemerintah ini apa? Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kartu kredit pemerintah ini terdiri atas kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal. Yang kedua adalah kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan. Yang seperti tadi sebelumnya, yaitu untuk komponen biaya transport, penginapan, sewa kendaraan dalam kota, hotel. Nah, itu menggunakan batas estimasi tertinggi dari suatu jabatan. Tidak hanya ASN sebenarnya akan menggunakan ini, tapi juga pegawai daerah, ASN daerah, ataupun pegawai BUMN, badan usaha milik negara. Akan tetapi sebenarnya jika kita lihat isu ini kan sudah cukup lama berkembang, tapi sekarang di-up lagi dan dikaitkan dengan adanya perang antara Ukraina dan Rusia, di mana pernah ada kasus di Bali bahwa warga negara Rusia tidak bisa menggunakan kartu kreditnya yang berlogo Visa dan Master. Kalau kita lihat sekarang, sebelumnya mungkin para pemegang kartu kredit selalu mempunyai logo Visa ataupun Master. Tapi dengan adanya kartu kredit pemerintah, kita menggunakan logo GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional. Tidak hanya kartu kredit sebenarnya, kartu debit pun sekarang sudah menggunakan GPN. Ini adalah untuk mendorong industri-industri UMKM yang ada di Indonesia, sehingga kita pembayaran kita dapat menggunakan kartu debit ataupun kartu kredit yang berlogo GPN. Jadi menurut saya pribadi, isu perang Ukraina dan Rusia ini tidak ada hubungannya dengan kartu kredit pemerintah dengan berlogo GPN. Kenapa pemerintah mengeluarkan ini? Tidak hanya di tahun ini sebenarnya isunya sebelum pandemi pun pemerintah sudah mencanangkan kartu kredit pemerintah yang akan diberikan terutama kepada ASN ataupun pegawai BUMN guna untuk keperluan mereka
dalam melakukan perjalanan dinas. Sehingga perjalanan dinas mereka juga pengeluarannya dapat dikontrol oleh pemerintah dan penggunaannya untuk apa saja. Saya kira cukup sekian paparan ataupun vlog dari saya mengenai kartu kredit. Jika ada yang kurang ataupun salah dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Diana sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam melakukan tugas hukum perbankan. Terima kasih. Shalom.